Dan kami berharap bisa memberikan informasi ini ke mana-mana, dan tentunya saya sangat bangga dan senang berada di sini untuk bersama-sama bisa menyampaikan ke masyarakat. Betul. Gitu. Halo teman-teman main di rumah yang lagi streamingan Main Yuk. Kali ini Rangga pengen ngebahas sesuatu yang berbeda nih. Lagi capek lah bahas bengkel, bahas modif, bahas touring. Tapi Rangga pengen bahas gimana sih struktur organisasi yang terbesar otomotif di Indonesia, teman-teman. Dan sebelum Rangga lanjut nih ya, Rangga pengen ngejelasin ke teman-teman di rumah kalau proses dalam studio ini udah melewatkan COVID prevention yang ketat nih. Jadi kita nggak sembarangan buat masuk ke studio ini. So, langsung aja ya, Rangga undang. Umurnya udah kelihatan mateng, jiwanya buset. Rangga kalah kayaknya. Langsung aja yuk, kita panggil Om Jul Mastana. Sehat Om? Sehat, terima kasih Bro Rangga. Asik loh. Salam sehat. Salam sehat terus Om. Jul. Ya. Tadi jalan ke sini macet nggak? Lumayan. Udah mulai macet, apalagi Jumat kan. Masih bisa ini dong tadi. Oh iya. Ya. Motornya besar, tinggi. Iya. Tadi motor Paris Dakar. Oh. Ya. Rangga malu jadinya. Om Jul, ya. Aku pengen ngajak teman-teman di rumah ya, biar bisa mengenal tentang ini Om. Siap. Karena kan jujur pengguna motor di tahun ini Om itu lebih banyak daripada tahun-tahun kemarin. Jadi jangan cuma orang tahu stikernya nih Om, tapi nggak tahu ini itu apa. Baik. Nah, mungkin pertanyaan pertama Rangga, Om sebenarnya ini itu apa sih Om? Jadi biar teman-teman di rumah nih bisa tahu. Ya, terima kasih. Iya. Ikatan Motor Indonesia dan saya ataupun IMI visinya adalah otomotif Indonesia bersatu mendunia. Bersatu mendunia. Ya. Jadi dari mulai prestasinya, dari mulai teknologi dan lain-lainnya. Oke, IMI itu ada dua pilar. Yang pertama adalah yang bersangkutan dengan lomba sport ya. Apapun yang berbentuk lomba, baik sepeda motor atau mobil, balap, custom, rally dan lain-lain ya. On road, off road harus member ini karena kaitannya dengan kartu izin start. Iya, KIS itu ya Om. KIS ya. Kenapa KIS itu perlu diadakan? Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua umurnya, yang ketiga kendaraannya sendiri. Ya. Lalu di samping itu ada juga yang penting yang saat ini lebih penting daripada yang lomba. Karena intinya kalau lomba itu adalah bentuk daripada improvement ataupun hasil bahwa produk ataupun orangnya berkualitas. Iya, lolos ya. Tapi ya, pangsa paling besarnya adalah mobilitas, masyarakat, komunitas. Contohnya oli deh. Oli di balap itu sebagai bentuk pembuktian. Ya, yang beli siapa? Betul. Tentunya masyarakat umum dan komunitas. Betul. Nah, di mobilitas ini kami bagi menjadi 4 pilar. Yang pertama adalah sosial. Yang kedua adalah keselamatan jalan. Yang ketiga adalah wisata. Ya, dibagi lagi menjadi 3, seni, budaya, dan kuliner. Jadi sebaiknya teman-teman yang berwisata ini melaksanakan 3 hal juga tuh. Mengenal dan menggunakan serta menjaga dan mengingat sejarah-sejarah yang ada. Ya. Jadi jangan cuma main doang. Nggak cuma gaya-gaya pakai kaos, bisa enggak. Tapi saya lagi di sini nih. Harus mempunyai jiwa idealisme NKRI Merah Putih. Setuju. Kenal budayanya, kenal seninya, kenal makanannya, kenal orangnya yang begitu indah, sangat hangat. Saking sangat hangatnya, sangat toleransinya, banyak kita dimanfaatkan orang luar. Itu yang disayangkan ya Om ya. Yang terakhir adalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini penting, seperti biasa. Karena Indonesia ini kaya dengan segalanya, sehingga karena kayanya kita lupa, kita buang-buang, kita tembak-tembakin, kita bunuh-bunuh, buang sampah sembarangan karena saking banyaknya, saking hijaunya. Indonesia dulu menempati yang terbanyak flora faunanya. Ya, dari segi spesiesnya ya. Afrika kelihatannya banyak tidak besar, banyak tapi bukan spesiesnya. Bukan jenisnya. Bukan jenisnya. Kalau Indonesia luar biasa dan punahnya pun paling banyak. Kenapa bikinnya paling banyak? Karena area tropikal, hutannya paling banyak, airnya paling banyak dan lain-lain. Nah, jadi lingkungan hidup ini menjadi penting agar kita bisa melangsungkan hidup
sampai selama mungkin. Iya, anak cucu kita bisa Anak cucu kita bisa. Pertama adalah polusi, yang kedua adalah sadar akan pentingnya alam, contohnya naik motor ke alam. Waduh, kalau naik motor ke alam menurut saya sih nggak ada benernya tuh. Yang ada ngerusak kan gitu. Yang bener gimana? Yang bener ya naik alam nggak boleh naik motor. Karena kalau harus lewat sungai, bayangan kalau kita gas-gas dan lain-lain. Tentunya boleh menikmati dengan jalan-jalan sudah disiapkan. Cross country sudah ada jalan setapaknya kan gitu. Udah bukan lagi waktunya kita merambah-rambah hutan yang belum dibuka atau itu bukan urusan sendiri. Nah, yang lanjut lagi adalah lingkungan hidup, contohnya mengenal mengenai makhluk hidupnya, karena di sini adanya ekosistem. Betul. Satu punah kita bisa punah, gitu. Contohnya elang menempati ekosistem paling tinggi di atas. Nah, kalau itu punah, tentunya yang lain akan turut punah. Iya, ikut punah juga. Jadi 4 pilar tersebut di ini. Dan kami berharap bisa memberikan informasi ini ke mana-mana dan tentunya saya sangat bangga dan senang berada di sini untuk bersama-sama bisa menyampaikan ke masyarakat begitu. Kami perlu dukungan dari media, dari Bro Rangga. Ini salut lah, terus berkiprah di sini, menyampaikan hal yang bermanfaat. Kita berharap teman-teman di rumah juga harus mendukung ya, Om ya. Nah, tadi Om Jul udah ngejelasin tuh. Terus Mas Ang penasaran nih, Om Jul di IMI dari kapan sih Om? Oke, saya di IMI 2010 sampai kurang lebih 2012-13 lah. Waktu itu di IMI DKI karena kesibukan saya sebagai instruktur sepeda motor, lalu saya banyak menciptakan beberapa kegiatan bermanfaat. Contohnya saya bikin adventure park dan lain-lain ya. Saya sempat menjadi ketua konservasi elang ini itu karena memang ada grafis jenuhnya. Iya, betul. Nah, tahun 2017 saya diminta untuk aktif di IMI Pusat. Di IMI Pusat saya waktu itu menjadi sekretaris mobilitas dan wisata. Sekarang saya menjabat sebagai direktur keselamatan berkendara mobilitas. Ini nih Om yang sekarang ya? Ya. Siap. Nah Om, tadi kan kita udah tahu nih campaign IMI itu apa aja, terusnya Om menjabat sebagai apa. Nah, ada satu lagi nih Om. Sebenarnya IMI itu terbuka untuk umum nggak sih Om? Siap, terima kasih. Ini terbuka luas untuk umum. Posisi ini adalah berpartner dengan pemerintah sebagai ahli otomotif. Ya, karena yang namanya ahli tentunya sudah harus melewati pembuktian. Betul. Paling gampang buktinya di mana? Kalau dia juara mobil, tentunya mekaniknya juara. Iya, ngikut. Kita pembalapnya doang. Iya. Jadi disitulah peran penting ini. Yang kedua, peran penting ini sebagai regulasi tadi untuk lomba-lomba, juga regulasi untuk kepentingan mobilitas. Mobilitas itu apapun yang berjalan di jalan raya menggunakan kendaraan bermotor. Di luar dari itu, contohnya gini, ini juga artinya mempunyai potensi sebagai konsultan atau advisor untuk smart city, kendaraan listrik dan lain-lain yang berhubungan dengan otomotif. Betul. Gitu. Terus contoh yang paling gampang, touring ini belum tentu orang ngerti bagaimana bertata cara atau berbagi jalan. Benar. Lalu ikut touring, bagaimana formasinya? Nah, ini membuat kegiatan-kegiatan panduan seperti itu, standarisasi tata cara mengemudi berkelompok atau disebut grup touring. Formasinya, terus emergency seperti apa, stop bagaimana, mendahului, terus lagi rame-rame naik motor didahului oleh klub lain boleh nggak? Caranya bagaimana? Itu namanya panduan. Jangan disalip baper nih Om. Itu ada aturannya teman-teman. Nah, tadi Om Jul nyinggung masalah komunitas tuh. Berarti komunitas atau apa sih Om nyebutnya? Aku kan kurang paham nih Om. Ada komunitas, ada klub, ada perorangan. Itu yang bisa masuk ini yang seperti apa sih Om? Terima kasih. Kami berharap semua linia, semua warga negara Indonesia, ada juga orang asing yang ingin bergabung karena tinggal di sini. Betul. Ya, dia mempunyai kitas, tetap kita layani karena kami menganggap itu penting dan tugas kami adalah melayani, mengayomi dan juga meningkatkan ekonomi ataupun kesejahteraan masyarakat Indonesia di bidang otomotif. Oleh sebab itu motonya otomotif Indonesia bersatu mendunia. Ya, nah komunitas itu yang namanya komunitas hobi. Kami berkumpul, nggak ribet, nggak ada pimpinan, nggak perlu punya aturan, tapi mempunyai etika atau mempunyai attitude. Ya. Itu aja sebagian gitu. Prinsipnya ada satu. Kenapa motor otomotif ini sangat kompak? Karena kita
mempunyai prinsip dasar adalah hidup itu bermanfaat. Betul, yang betul, namanya betul. senang-senang bukan hanya kita yang senang-senang, tapi orang lain juga ikut senang-senang. Iya, benar. Di jalan raya kalau yang namanya prinsipnya bermanfaat, tentunya tidak menyusahkan orang gitu. Apalagi menyusahkan teman, apalagi makan teman, ya kan? Kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua, karena ini menjadi besar, perlu sebuah aturan agar tidak ada kesenjangan. Kami ingin melegalkan agar bisa membuat aturan dan menyiapkan suatu kegiatan yang terorganisir. Boleh saja menjadi klub, mendaftarkan, mempunyai akta, punya ADART. ADART Ya. itu ya. Tapi yang tidak punya, boleh saja mendaftar di IMI. Kami siapkan klubnya namanya IMI Mobilitas. IMI Mobilitas. Karena perorangan itu bukan berarti nggak penting. Semua orang itu penting Iya. karena saling berkaitan. Semua orang ada ininya ya. Namanya juga manusia yang hidup bersilaturahmi. Jadi siapapun boleh bergabung. Hanya saja kalau klub harus menyertakan tadi ada ADART-nya, ada akta pendiriannya, siapa yang bertanggung jawab itu. Nah, karena Anda punya klub, Anda punya hak untuk menyelenggarakan. Perorangan nggak bisa menyelenggarakan. Nggak bisa, ya. Menyelenggarakan balap, diajarkan klub itu bagaimana cara mengelola balap, dari mulai marsialnya, jurinya, organizing committee dan lain-lain, sehingga dari mulai taraf lokal, regional, nasional bisa ke internasional. Tuh. Kalau perorangan bisa nggak internasional? Bisa. Dengan jadi member ini dia tertarik menjadi satu marsal ataupun jadi juri, dia ikut seminarnya, dilatih, ikut kegiatannya, diberikan pekerjaan, tentunya diuji coba dulu, lulus kita berikan sertifikat, baru bisa menjabat jadi marsial gitu, sampai kancah internasional. Dan banyak loh orang Indonesia yang menjadi panitia di MotoGP. Ya, dan legendaris juga itu. Ada beberapa orang yang mempunyai license, dia bisa akses kemana saja, orang Indonesia. Nah, itu penting. Jadi kami berharap keberadaan ini bermanfaat buat kita semua. Dan kita juga butuh dukungan teman-teman di rumah nih, biar kita lebih maju. Nah, Om Jul, makasih banget ya udah ngejelasin. Dan aku masih ada bingung nih Om Jul. Kadang-kadang kan Om Jul udah cerita tuh ya gimana IMI ke depannya, gimana IMI membantu. Sebenarnya dari diri Om Jul sendiri di IMI masih ada goals lain nggak sih Om? Apa yang dituju nih? Oke, yang pertama, banyak orang yang berpikir bahwa dengan menjadi member atau anggota tentunya mencari benefit. Oh betul. Ya, tentunya kami tidak lupa akan hal itu. Ya. Oleh sebab itu yang namanya sebagai pengurus, tugas utamanya adalah mengurus, ya melayani para member, melayani para asosiasi-asosiasi yang di bawah IMI, melayani juga pemerintah karena disitulah kami ahlinya. Nah, yang pertama, yang paling gampang adalah membuat meningkatkan fasilitas member. Betul. Contohnya saya mau naik motor ke Bali, tapi kok belum berani ya dari Jawa sampai ke Bali. Dan kedua, meningkat waktu. Caranya bagaimana? Naikin aja itu motor ke kereta. Anda diberikan 40% diskon dengan menunjukkan kartu IMI. Wow. Turun di Surabaya, turun di Banyuwangi, ambil tuh motor, mulai touring ke Bali. Pulangnya langsung dari Bali nih, bisa ke agen kereta api di Bali. Nanti dikirim pakai truk ataupun ini overland ya, lewat darat. Sampai di Surabaya atau Banyuwangi dinaikin ke ini, kita naik pesawat, tunjukin kartu IMI, dapat diskon juga. Sampai di Jakarta, pulang, ambil tuh motor, kembali ke rumah, bisa. Mau touring ke Sulawesi, ke Kalimantan, sama. Nggak mungkin naik motor lewat laut. Iya. Bawa ke tempat setelah ada ferry, buka Roro, tunjukin kartu IMI, dapat diskon 20-30%. Kalimantan atau Sulawesi. Mau balap di luar negeri, kita tunjukkan kartu IMI, kirim pakai pesawat pun dapat diskon. Bukan orangnya, kendaraannya yang berhubungan dengan transportasi. Satu lagi Om, hotel. Oh ya, hotel seluruh hotel di bawah PHRI ada tunjuk kartu IMI dapat privilege. Wow, itu benefit. Itu hanya salah satu bagian. Contohnya juga moles mobil nih, moles motor. Di mana yang bener ya? Alat polesnya bener, bahannya bener. Sekarang ini fenomenal, semua orang buka poles. Bener, banyak banget. Nano, Nina lah, apa segala macam. Tapi mana sih yang nyari bener? Betul. Nah, kami mengujinya. Iya. Terus saya punya produk nih buatan Indonesia. Dengan bangga kami menciptakan produk, bukan program namanya membeli lokal berpikir global. Membeli lokal berpikir global. Ya. Bener nggak? Menggunakan produk lokal supaya kita ke internasional, bisa keluar, meningkatkan ekonomi. Produk tersebut diuji dulu, didaftarkan, diuji, dihomologasi. Bagus, kita bantu siarkan. Wow. Ternyata seorang tersebut membuat perlengkapan balap. Wah, pengen dong dipakai di MotoGP. Helm kita ternyata sudah dipakai di MotoGP, kan gitu. Beberapa hal produk-produk yang memang
produk bagus, hanya saja karena kecintaannya belum ketemu, wawasannya belum dapat. Oleh sebab itu penting kita bersama untuk meningkatkan rasa cinta produk Indonesia. Karena itu. emang awalnya dari rasa cinta Ya. ya Om ya. Nah, kita mengtes kualitas daripada produk tersebut. Sip. Itu adalah fungsi IMI. Yang terakhir, teman-teman mau touring ke luar negeri. Kalau Anda member IMI, tentunya kami siapkan paspor kendaraan bermotor tersebut untuk ke luar negeri kemanapun Anda berada. Ya. Yang kedua, di luar negeri bermasalah kecelakaan, siapa yang dihubungin? Bukan polisi Indonesia, tapi cabangnya IMI di bawah FIA atau FIA internasional yang akan dihubungin. Mereka akan menghubungi kita. Ternyata perlu asistensi, mereka akan membantu. IMI negara tersebut akan membantu sang warga negara yang menggunakan paspor Indonesia, paspor kendaraan bermotor, namanya Karnet. Ya. Jadi fungsinya luas, sebetulnya banyak manfaatnya. Hanya saja memang kita sekali lagi terima kasih dibantu untuk mensosialisasikan ini agar sama-sama bisa bermanfaat lah. Bener. Makasih banget Om Jul. Nah Om Jul, tadi kan Om Jul udah ngejelasin itu juga ya. Karena kan Om Jul sadar nggak sih Om, di 2021 ini nih pengendara roda 2 lebih banyak, betul kan? Nah, pendapat Om Jul nih ya, tentang tren motor, tren sosialisasi, tren traveling, gimana Om? Oke. Biar teman-teman di rumah juga tahu nih Om. Ya. Jadi yang pertama, bayangkan, pernah tahu kuda kan? Kuda kalau dikandangin, bayangkan begitu dibuka kandangnya, liar nih. Nah ini PPKM nih. Yang kedua, sedemikian parahnya krisis ekonomi kita karena tidak adanya perdagangan, restoran kecil, warung ataupun dan lain-lain. Contohnya, kami melakukan touring pada saat pandemi tahun lalu. Sampai di hotel tuh, waduh mereka datang, terima kasih banyak Pak, terima kasih. Wah, kami terharu. Sampai kamar, buka keran nggak nyala karena memang tidak ada yang dana untuk ini merawat dan lain-lain, maintenance dan lain-lain. Pesan makanan susah karena pegawainya terbatas. Nah pegawai tersebut karena ada di rumah terus sakit, dia mau ke dokter pun susah, ke rumah sakit pun takut ya, kan kira-kira gitu. Jadi memang disinilah kami berharap tentunya pertama adalah prokesnya, udah harus vaksin, ya. Namanya touring bertanggung jawab untuk mencegah krisis ekonomi. Jadi monggo silakan ikuti aturan pemerintah, di mana ada PPKM-nya tidak boleh ya jangan dilanggar. Tapi belum nggak tentu juga, dan kami berharap pemerintah juga memberikan suatu kebijakan-kebijakan yang tentunya bertanggung jawab, tidak menjadi penyebaran. Contohnya tadi prokesnya luar biasa di sini. Nah, dengan adanya kegiatan-kegiatan touring, dan artinya kegiatan silaturahmi terus terjaga, kekompakan terjaga kan gitu kira-kira. Om Jul, kan umur udah nggak muda lagi nih Om. Sahabat bilang berapa? Kalau ketemu yang muda-muda sih saya bilang 35 bro. Kalau ketemu yang sangkatan? 53 asli. Iya. Om, suka touring nggak? Suka touring, aktif, semangat terus. Semangat terus. Saya tanya coba, satu kota yang Om kangenin buat balik lagi. Waduh, Indonesia Raya ini banyak banget. Banyak banget tuh. Semuanya mempunyai perbedaan dan tidak ada yang buruk. Pertama manusianya, nggak ada di dunia lain kita datang orang negur, kenapa Pak? Nggak ada. Saya udah keliling dunia kecuali Timur Tengah ya. Afrika pun saya udah touring di sana. Beda banget. Indonesia ini kita nggak punya uang, nggak punya makanan dikasih makanan gitu. Belum Indonesia Raya ini satu-satunya tempat saya dalam satu negara ya. Saya ke sana beda situasi, beda tampilan, beda alam. Betul. Luar negeri sama aja gitu. Homogenik. Ini enggak, Indonesia luar biasa. Jadi kalau dibilang ini punya perbedaan masing-masing. Saya ke Irian Jaya 2-3 kali. Nggak naik motor karena itu belum siap jalanannya. Tentunya mempunyai perbedaan. Jauhnya jauh banget, mahal banget. Tapi punya kelebihan juga di situ. Saya sempat ke Wamena, di mana waktu itu nggak bisa ditempuh dengan kendaraan lain selain pesawat terbang dan tergantung dari cuacanya. Dan belum ada pesawat umum. Jadi kita numpang pesawat Pertamina. Kalau di atas itu begitu ada tekanan udara, tanknya nih tangki ini kita tunggu gitu. Terasa banget tuh. Iya, terasa banget. Tapi kok ngangenin ya? Itu yang ngangenin tuh. Nih Om Jul udah keliling bahkan tahu karakter suku. Coba Rangga pengen tes. Nih Om, kalau orang Indonesia ketika tangannya udah megang dengkul terus digosok, artinya apa? Kita tantang. Nah,
Ayo. Pegel kali ya? Bukan, Capek. salah. Apa tuh? Tangan begini, turun, pinjam duit nih om biasanya. Iya. Oh, pilu. Ada 100.000 nggak? Iya. Buat ongkos tuh, biasanya gitu kan. Iya. Tapi ada juga tuh, jadi gini. Gimana? Indonesia mah luar biasa. Apalagi tuh? Amerika pengen ke bulan, Hah? ya, dia mikir nggak, ya nyampe akhirnya ke bulan. Nyampe. Ya. Negara lain mungkin bukan bulan, Apa tuh? matahari katanya. Matahari. Iya. Tapi di Indonesia hanya pengen hidup bertahan berbulan-bulan aja susah. Berbulan-bulan masuk. Wah. Cuman pengen hidup berbulan-bulan. Pengen hidup ya berbulan di sana dicari. Dicari bulan. Bayangin coba. Tuh. Kira-kira. Emang luar biasa nih Om Jul Mastana nih. Om, Ya, kapan-kapan aja kita touring dong. ayo. Ayo ya. Ya, touring harus bermanfaat. Iya, Jadi kita- dari mulai berangkat kita berdiskusi bagaimana mengendarai berkelompok yang nyaman lah. Betul. Nyaman dan selamat buat kita dan orang lain. Dari regulasi dari A sampai Z-nya Ya, ya. Semoga teman-teman main di rumah nih bisa ikutan nanti ya, doain kita bakal bisa Amin. jalan bareng nih. Amin. Oke, Om Jul Mastana, Rangga terima kasih banget nih udah bisa hadir di acara ini dan udah bisa nge-share ilmu yang bermanfaat banget ke teman-teman main di rumah. Om, Siap. sehat terus, Siap. nggak boleh sakit. Siap. Karena Om Jul masih punya utang sama Rangga. Oh yes. Ngajak Utang touring. nggak boleh dibawa mati tuh, segera dong. Iya dong. Oke, tadi itu obrolan Rangga bareng Om Jul tentang ini, mulai dari kampanye, visi misinya, benefitnya, bahkan hal apapun yang kita bahas bareng Om Jul. Buat teman-teman main di rumah yang merasa kok kayaknya gue belum terjawab, silahkan tulis di kolom komentar biar kita bisa jawab bareng-bareng nih dan kita bisa pecahkan bareng-bareng. Oke, ada satu lagi nih. Ketika Rangga duduk sama Om Jul, kayaknya Om Jul harus kita tantang ya. Kita kasih satu statement buat closing dari Om Jul tentang otomotif atau hal apapun yang menarik. Om Jul, monggo. Waduh, terima kasih. Terima kasih banget buat Bro Rangga. Ini menurut saya sangat informatif, sangat bermanfaat. Saya mohon teman-teman, saya berharap banget ini bisa diviralkan, sampaikan ke teman-teman supaya informasi ini tidak hanya sekedar di sini saja. Betul, tapi Jadi terima kasih ya. Iya. Otomotif Indonesia bersatu mendunia. Otomotif Indonesia bersatu mendunia. Oke, buat teman-teman main di rumah, kalau kamu punya ide, destinasi, kuliner, hal apapun, tulis di kolom komentar, rekomendasiin kepada kita, insya Allah kita samperin. Dan Rangga juga nggak akan lupa buat ngingetin teman-teman buat like, comment, and subscribe, serta bunyikan loncengnya. Karena konten-konten kita insya Allah selalu bermanfaat buat kalian. Oke, Rangga undur diri. Om Jul, thank you banget. Thank you banget. Terima kasih. Kita Sukses. pamit. Bye-bye.